Oke, kita lanjutkan. Kemarin sudah install SAM, Node.js, dan Composer. Berikutnya kita install Laravel-nya. Kita bisa cari websitenya di Laravel, di Google, lalu pergi ke dokumentasi. Di dokumentasi kita pergi ke instalasi di sini. Kita bisa lihat ada sebuah kode Composer Global Require Laravel Installer ini. Ini bisa di copy dan kita jalankan. Jalankannya di mana? Di lokasi dari folder yang mau kita pakai untuk install Laravel-nya, Bapak Ibu. Sebenarnya nggak harus ya untuk Composer ini, tapi biar kita nggak usah pindah-pindah, kita bisa masuk ke situ. Misalnya saya mau installnya di dalamnya htdoc boleh, SAM htdoc, ini boleh, tapi di luar juga boleh, data misalnya di sini, Angga coba ini, saya mau masukkan di sini, maka saya bisa pergi ke atas ini, address bar, kita ketik cmd. Di sini kita tuliskan yang tadi ya Bapak Ibu, kita bisa copy aja, nggak usah diketik. Ini bisa di copy dari sini, Composer Global Require, atau mau diketik juga nggak apa-apa. Kalau ngopi tinggal klik kanan untuk paste, dan ini bisa dijalankan. Tapi di sini versinya sudah terbaru Bapak Ibu, jadi nggak ada yang diperbarui. Ini ya 5.14 untuk installernya. Bukan versi Laravelnya, tapi versi installernya adalah 5.14. Jadi kalau misalnya ini versinya lebih lama, nih bakal diupdate dan lain sebagainya, atau belum pernah ada ya di-install dulu. Tapi karena ini sudah versi terbaru, kalau ini dijalankan ya ternyata menemukan tidak ada yang perlu diperbarui, akhirnya di-skip. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ini ya, kita install Laravelnya. Sama kayak tadi, ini di-copy. Tapi nanti ini adalah Laravel new, ini adalah kodenya. Example -app ini adalah nama folder yang mau dibuat. Jadi example -app-nya nanti bisa diganti ya Bapak Ibu dengan nama folder yang kita mau. Tapi pastikan dulu nih ya Bapak Ibu, Apache dan MySQL-nya jalan. Karena nanti kita bakal ngotak-ngatik database-nya juga. Kalau nggak jalan, bakal error di database-nya. Jadi kita sama kayak tadi, klik kanan untuk mengcopy Laravel new example app. Example app-nya bisa saya ganti jadi Laravel 01 misalnya seperti ini. Atau folder apa lah terserah. Laravel pertama gitu boleh. Tapi saya pakai 01 aja. Di sini nanti akan ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih. Tapi untuk pilihannya ikuti aja yang saya ketik ya Bapak Ibu. Di sini saya mau milih tanpa starter kit. Starter kitnya non. Kita ketik aja NONE sama dengan yang di dalam kurung kotak ini. Jadi di sini ada React, Vue, Liveware, tidak kita pakai yang non alias tanpa starter kit. Ini ditanya juga tentang testing framework, kita pilih yang satu, bukan yang PES ya, kita PHP unit. PHP unit ini dalam kurung kotaknya adalah satu, jadi kita ketik satu. Oke, ini masih install atau membuat foldernya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini nanti ini muncul Laravel 01-nya. Jadi ini kita tunggu aja sampai foldernya selesai dibuat. Nah, foldernya adalah project kita Bapak Ibu. Yang bakal kita edit-edit nanti dalamnya. Jadi ini disiapkan projectnya. Nah, ini kemudian database. Seperti tadi ya, database ini pastikan dulu MySQL-nya jalan. Karena kita mau pilih yang MySQL ini. MySQL. Kita nggak pakai SQLite. Kita pakai yang MySQL. Apakah mau dimigrasi datanya? Migrasi itu adalah data-data yang diperlukan oleh Laravel, yang sudah disediakan oleh Laravel. Sebenarnya mau dipakai atau tidak datanya terserah kita. Jadi tidak pun tidak apa-apa, tapi kita pilih yes saja. Jadi data-data yang disiapkan oleh Laravel nanti dimasukkan ke dalam database kita.
Nama database-nya seharusnya nanti ngikuti dengan nama folder kita tadi Bapak Ibu. Nama folder kita Laravel 01. Nanti di dalam database juga harusnya Laravel 01. Kita cek dulu ya di dalam database sudah ada belum Laravel 01. P localhost php myadmin. Ini sudah ada ya Laravel 01 ya. Biar nggak bentrok, saya hapus dulu ya punya saya ini. Kalau Bapak Ibu belum ada ya sudah nggak usah dihapus. Ini kebetulan aja sudah ada ternyata. Jadi kita coba hapus database-nya. Oke. Biar nggak bentrok saya hapus. Dengan gitu harus yang ini kita buat database baru. Kalau kita lihat sekarang di sini ada enggak? Nih ada lagi Laravel 01 dan ini yang baru ya. Oke. Kemudian kalau sudah mau menjalankan npm install, nah untuk menjalankan ini semua kan pakai Composer Bu ya. Bapak Ibu ini pakai Composer. Berikutnya npm ini yang kemarin kita install Node.js. Nah ini kita bisa melengkapi package-package yang sekiranya dibutuhkan. Kalau kita pilih yes, maka kita pakai Node.js kemarin yang kita install itu untuk melengkapi package-package yang memang belum ada dan dibutuhkan. Kita pilih yes saja. Mungkin agak lama ya. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, sebenarnya Laravel-nya sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Nah ini kita bisa tutup dulu. Kita masuk ke dalamnya Laravel 01 ini, kita klik ya. Ini hasil dari yang kita sudah buat. Sekali lagi kita ke address bar ini, kita ketik cmd untuk membuka command prompt di dalamnya folder ini, Angga coba Laravel 01. Nah ini kita bisa jalankan Laravel-nya dengan cara ada kodenya PHP Artisan Start ya. Oke, kita ketik aja ya, daripada di sini nyari kelamaan. PHP Artisan Serve, bukan Start ya, Serve. Seperti ini ya. Nah nanti akan muncul ini. Ini kalau kita ketik kontrol lalu diklik, harusnya buka di dalam browser yang sudah kita buka. Ini adalah Laravel yang sudah kita install tadi Bapak Ibu. Jadi kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Kalau dilihat di sini di kanan atas nggak ada apa-apa nih Bapak Ibu. Nah ini kita coba kita tambahkan sesuatu supaya muncul di kanan atas. Kita nyari di sini ya Bapak Ibu, Breeze. Nah, ini ada yang perlu kita lakukan sama kayak tadi ya, kita copy. Di dalam sini kita matikan PHP Artisan Serve-nya dengan cara ngetik Ctrl C ini ya, ada tulisannya Ctrl C. Jadi kontrolnya ditekan sama tombol C di Ctrl C, kontrolnya ditahan gitu ya, ditekan tahan. Lalu pencet C. Nah, ini tutup. Akhirnya bisa ngetik lagi di sini. Kita jalankan yang tadi. Ini ya, yang kita copy. Ini mempersiapkan Breeze sama kayak tadi mempersiapkan Laravel. Nah, ini ya. Kalau sebelumnya belum install Laravel nih, ada tulisannya seperti ini mungkin ya. Downloading. Sampai selesai. Jadi ini install Breeze-nya Bapak Ibu. Breeze itu apa nanti kita lihat ya. Coba kita install dulu. Setelah install Laravel, kita install Breeze. Lalu kita coba jalankan ini PHP Artisan Breeze install. Kita nggak ngopi ini ya, karena ini ada banyak baris. Kita copy yang baris atas saja. Copy. Kita coba jalankan di sini.
Nah, ketika kita jalankan sama kayak ketika install Laravel, ada pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaannya mungkin mirip ya, cuma yang ini agak beda. Di sini which bridge stack would you like to install? Mau pakai stack yang mana? Kita pakai yang Blade ya, Blade with Alpine. Ini kita ketik yang kanan ya, Blade gitu. Blade. Bukan Blade with Alpine, tapi Blade aja. Dark mode support kita pilih yes saja, nggak apa-apa. PHP unit, nah sama kayak tadi ya. Pilih satu untuk yang PHP unit, bukan yang PES. Oke, masih install ya. Sama kayak tadi, kita ini otomatis jalankan Node.js untuk ngecek dependensi. Selesai Bapak Ibu. Kita coba jalankan lagi. Laravelnya sekarang kalau dijalankan, oh belum ya, PHP Artisan Serve-nya belum. PHP Artisan Serve. Kalau sudah dijalankan, sekarang di kanan atas ada sesuatu Bapak Ibu. Dan ini adalah tambahan dari bridge-nya. Jadi Laravel-nya sudah, bridge ini membantu kita untuk membuat sistem registrasi, sistem login. Jadi untuk member dan lain-lain ini kita nggak usah buat sendiri, otomatis ditambahkan pakai bridge ini. Jadi kita bisa registrasi, masukkan nama, email, dan lain-lain. Setelah itu bisa login. Dan ini nanti kita coba di pertemuan yang kita tatap muka nih Bapak Ibu, entah online atau offline. Tapi sampai sini mungkin Laravelnya sudah selesai. Mungkin tambahannya kalau perlu nanti saya tanyakan ya di grup, perlu untuk atau saya buatkan deh, apa? Saya buatkan tentang Visual Studio Code. Jadi setelah ini saya buatkan tentang Visual Studio Code. Mungkin videonya sampai sini dulu untuk Laravel. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.